menanam pohon apapun, baik itu durian, alpukat, klengkeng, terus melon ataupun yang lainnya, itu ketika ditanam jangan ditinggal, perlu perawatan mulai tanam sampai nanti benar-benar pohon yang kita tanam ataupun tanaman yang kita tanam itu bisa berbuah dan menghasilkan cuan bagi kita semua ya. Pohon durian, saya memberikan pupuk kandang setelah pohon durian ini berumur 1 tahun. Tapi pemberian pupuk kandang ini berbeda dengan pohon alpukat ya. Kalau pohon alpukat kita pendam ya, kita pendam di luar tajuk baru kita kasih pupuk kandang. Tapi kalau untuk pohon durian kita tidak berani kita pendam ya, tapi kita tabur, biarkan nanti pupuk kandang itu terfermentasi sendiri dan hancur sendiri ya. Oke ya, selamat sore, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal ya. Pada kesempatan kali ini kita berbeda ya. Dulunya kita biasanya kita memakai pakaian tani, tapi karena kita sore ini habis nyantai, kita mau pakai pakaian tani agak ribet ya. Kita pakai sarung sama peci ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi ya bagi teman-teman yang punya lahan sempit ataupun lahan yang kosong, mending jangan ditanam anggur sama kentang ya. Maksudnya dianggurin sama dientang-entang ya. Nah, kali ini kita akan berbagi bagaimana kita itu merawat pohon durian ya, biar pohon durian yang kita tanam umur 3 tahun sampai 4 tahun bisa berbuah ya teman-teman. Nah, ini beberapa hari yang lalu kita beresin tempat di sebelah rumah ya, dimana kita akan menanam melon jenis Apollo sama Sakata. Sudah kita persiapkan, daripada lahan ini kosong, akan kita gunakan untuk menanam melon buat persiapan nanti bulan puasa teman-teman. Ini di sini kita juga edukasi ataupun berbagi bagaimana kita itu mengembangkan tanaman pohon durian, jambu air, ada klengkeng kateki, dan ada jenis alpukat ya. Untuk alpukat, teman-teman, bagi teman-teman yang pengen beli, saya sarankan atau pengen belajar bagaimana menanam pohon alpukat, bisa cek di YouTube Desa Wisata Jambu ya teman-teman. Kita masuk teman-teman, lihat bagaimana pasti sedikit, tapi kita jadikan edukasi ya. Bisa cuan tiap hari menggunakan lahan yang kosong ya. Ini yang ada di kamera ini ya, kamera ini jenis durian bawor berumur sekitar 18 bulan teman-teman. Ini kita nanam dulu ukuran polybag, ukuran kecil ya, ukurannya itu 30 kali 30. Lah kita rawat setiap 1 bulan, kita gunakan atau beri pupuk NPK 1616, dan setiap 15 hari kita lakukan perawatan menggunakan insektisida dan fungisida ya. Ini mana kita itu merawat pohon durian biar pohon durian umur 3 tahun sampai 4 tahun bisa berbuah ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini agak becek sedikit teman-teman. Ukuran maju titik. Yang ini ukuran atau pohon durian jenis musangking umur 18 bulan, hampir 2 tahun ya. Ini kita sudah memasuki musim penghujan, sekaligus kita melakukan penggemburan tanah teman-teman. Sebelum ini ya, sebelum kita bikin video ini, dulunya banyak sekali rumput-rumput yang ada di sekitar ini. Lah terus kita cangkul sekaligus kita gemburkan rumput-rumput yang ada di sekitar area ini, kita masukkan di lubang yang kita bikin ya. Setelah kita rumput kita masukkan biar jadi kompos secara alami ya. Nanti kita timbun teman-teman. Terus untuk pemberian ini teman-teman, bisa lihat ini pemberian pupuk kandang kita lakukan setelah pohon durian ini berumur 1 tahun lebih ya. Untuk pemberian pupuk kandang kita tidak berani untuk dipendam, tapi kita tabur di luar tajuk pohon durian ya. Nah kali ini karena pohon durian ini sudah berumur 1 tahun lebih atau 18 bulan, kita lakukan pemberian pupuk NPK 16 sebanyak 2 genggam. Tahun pertama setelah kita tanam, kita beri pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan sekali sebanyak 1 genggam. Tapi karena pohon durian ini sudah berumur 1 tahun ke atas,
kita akan berikan pupuk NPK Mutiara ini sebanyak 2 genggam teman-teman. Nah, kamera bisa mendekat ya. Ini saya lepas dulu apaan sandalnya ya teman-teman. Ya teman-teman lihat ya, ini bentuk dari kohe kambing yang kita tabur di luar tajuk pohon durian ya. Nah ini teman-teman, kita pemberian pupuk NPK 16 ya. Kita tabur di area seperti ini teman, banyak 2 genggam. Nah karena ini musim penghujan ya, tidak kita siram menggunakan air ya, karena sudah nanti kalau ini sudah masih basah ya, nanti akan cair sendiri ya. Nah mungkin kamera bisa masuk ya. Ini teman-teman, ini contoh yang kita buat apaan, kita cangkul sedalam sekitar 20 cm sampai 1 cangkul ya. Ini karena rumputnya sudah kita masukkan ke sana ya, nanti kita buat persiapan rumput-rumput ketika tumbuh akan kita masukkan ke sini ya. Nanti kita timbun menggunakan air sekaligus penggemburan ya. Ini juga pupuk kandang ya. Kalau yang ini jenis duri hitam ataupun blackthorn ataupun blackthorn, duri hitam ataupun OC ya. Ini sama umurnya 18 bulan. Nah, kita sudah lakukan tarik-tarik cabang teman-teman. Biar cabang dari pohon durian jenis OC ini nanti membentuk dari awal ya. Kita akan lakukan pemberian pupuk NPK 16 sebanyak 2 genggam ya teman-teman. Sini ya. Nah, kita tabur di area dalam sama di area luar seperti ini. Terus untuk pruning, saya lakukan pruning pohon durian ini setelah umur 1 tahun lebih baru kita lakukan pruning. Kenapa kita lakukan pruning pohon durian setelah umur 1 tahun? Bertujuan ketika pohon durian yang kita pruning ini tidak mengalami stres ya. Kurang satu lagi ya, kita akan praktekkan pemupukan di pohon durian jenis bawor teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kamera agak dekat sedikit ya. Kita tabur seperti ini teman. Nah. Itu ya teman-teman, kita berbagi bagaimana cara merawat pohon durian ya, biar pohon durian yang kita tanam umur 3 tahun sampai 4 tahun itu bisa berbuah sesuai apa yang kita harapkan ya. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menanam pohon durian ataupun alpukat ataupun jenis apapun, setelah ditanam sebaiknya itu dirawat ya. Kalau saya biasanya melakukan pemupukan di pohon alpukat sama pohon durian itu setiap 1 bulan sekali di bawah umur di bawah umur 2 tahun ya. Nanti setelah umur 3 tahun akan kita berikan pemberian pupuk NPK 16 setiap 3 bulan sekali ya. Perlu diketahui ya, ketika teman-teman menanam pohon alpukat itu pengalaman kita beri pupuk kandang itu per 6 bulan sekali ya, itu bisa dipendam ya. Tapi kalau di pohon durian saya memberikan pupuk kandang setelah pohon durian ini berumur 1 tahun. Tapi pemberian pupuk kandang ini berbeda dengan pohon alpukat ya. Kalau pohon alpukat kita pendam ya, kita pendam di luar tajuk baru kita kasih pupuk kandang. Tapi kalau untuk pohon durian kita tidak berani kita pendam ya, tapi kita tabur, biarkan nanti pupuk kandang itu terfermentasi sendiri dan hancur sendiri ya. Nah ini pohon durian jenis OC umur 18 bulan. Kalau yang ini jenis durian musangking sudah berumur 18 bulan ya. Jadi rekomendasi bagi teman-teman yang pengen menanam pohon durian yang sudah adaptasi di lingkungan Indonesia atau di lingkungan kita, yaitu jenis musangking, bawor, sama duri hitam gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika menanam pohon durian itu setelah 3 tahun sampai 5 tahun tidak berbuah ataupun berbuah pun tidak laku di pasaran. Yaitu rekomendasi bagi teman-teman yang pengen menanam pohon durian, saya sebutkan 1 yaitu durian bawor,
itu 1 kilonya bisa mencapai 80 sampai 100.000. Kalau yang untuk jenis durian musangking itu harganya 1 kilo bisa mencapai 200 sampai 300.000. Kalau yang OC sama 1 kilo itu bisa mencapai 200 sampai 300.000 ya. Lah teman-teman yang pengen menanam pohon alpokat itu ya bisa jenis alpokat kelut, alpokat SAB 304, sub 04, ada yellow avocado, ada tansbit, ada ya peluang, ada aligator gitu ya. Sesuaikan di tempat kalian yang sudah menanam, bisa tanyakan ke petani apa saja yang rekomendasi ditanam di daerah kalian ya. Ini persiapan-persiapan ya teman-teman, memasuki musim penghujan. Kita lakukan pemberian pupuk NPK 1616 sekaligus kita pemberian pupuk kandang dan penggemburan tanah biar pohon durian yang kita tanam ini umur 3 tahun sampai 4 tahun bisa berbuah. Kita di sini juga manfaatkan lahan kosong untuk menanam terong teman-teman. Tapi untuk terong emang sengaja tidak kita rawat, ini banyak sekali terkena kutu kebul ya. Kutu kebul itu yang mengakibatkan pohon terong ini terkena penyakit bule teman-teman. Nanti akan kita ganti ya, karena kita akan menanam melon untuk persiapan bulan puasa ya. Oke ya teman-teman, saya kira untuk berbagi bagaimana kita itu merawat pohon durian bisa bisa berbuah 3 sampai 4 tahun ke depan dengan pemberian pupuk NPK 1616 dan pupuk kandang ya. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Intinya ketika teman-teman menanam pohon apapun, baik itu durian, alpokat, klengkeng, terus melon ataupun yang lainnya, itu ketika ditanam jangan ditinggal, perlu perawatan mulai tanam sampai nanti benar-benar pohon yang kita tanam ataupun tanaman yang kita tanam itu bisa berbuah dan menghasilkan cuan bagi kita semua ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum paham nanti bisa tanya di kolom komentar. Ini ada jambu air dari Demak teman-teman, kemarin kita sudah berbuah ya, kita brongsong menggunakan food cover ini teman-teman. Kita manfaatkan untuk lahan yang kosong untuk budidaya tanaman buah ya. Ini alpokat juga sudah mau berbuah ya. Oke ya, saya kira bagaimana berbagi merawat pohon durian dengan cara pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK 1616 sekaligus persiapan saat memasuki musim penghujan bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.